Ibu? Ibu di mana, Ibu? Arwah ibunya muncul dengan wujud yang gak jelas, namun suaranya terdengar jelas. Ratna merasakan kehadiran ibunya, meskipun tubuhnya tetap menggil ketakutan ya. Ratna, jangan biarkan mereka merebut apa yang sudah menjadi milikmu. Mereka tidak lebih baik darimu, Ratna. Kamu harus merebut kembali apa yang hilang. Tapi bagaimana, Bu? Mereka semua lebih muda, lebih dicintai. Mereka hanya menggunakan kecantikan dan pesona untuk menarik perhatian. Kamu, Ratna, memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Kamu bisa kembali merebut panggung itu. Ada caranya, anakku. Ritual, santet, dan susuk. Itu semua untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, absen dulu di kolom komentar ya. Saya akan sebutkan nih siapa aja yang sudah hadir ya. Terima kasih buat Kak Ika Humaida dari Sidoarjo, makasih udah hadir. Terima kasih juga buat Bu Esther ya dari Jaksel. Makasih Bu Esther yang selalu support. Dan juga ada Kak Hani Bekasi dari Bekasi ya pastinya. Makasih Kak Hani yang sudah selalu hadir di setiap video saya ya. Dan ada juga Mas Tobib ya. Dari mana nih Mas Tobib? Terus ada Mama Ndut ya, atau Sri Mulyati, Bu Sri Mulyati. Makasih banget dari Cirebon yang selalu support saya, selalu support konten-konten saya ya. Makasih Mama. Terus ada Kak Mega Lestari nih dari Kota Malang. Terima kasih buat Kak Mega yang selalu supportnya ya. Oke, buat kalian yang belum absen nih, silakan absen dulu di kolom komentar ya, biar saya bacakan, biar kita makin kenal gitu, biar enak kan kalau kenal ya kan. Oke, langsung aja ya kita masuk ke ceritanya. Di cerita kali ini tuh ada sebuah cerita. Untuk cerita kali ini yaitu tentang sinden ya, dunia persindenan ya, persaingan antar sinden. Wah, di sini agak sadis nih. Dan bersaingnya di sini tuh nggak sehat teman-teman, karena di sini tuh udah menyangkut ke hal-hal yang mistis gitu. Jadi nggak murni gitu, nggak murni dari skill, nggak murni dari keahlian gitu ya. Tapi memang ada bantuannya gitu. Untuk menjatuhkan antar sinden itu harus menggunakan ya hal-hal gaib. Dan di sini berakibat fatal banget, karena dari sinden-sinden tersebut itu yang nggak kuat, yang kalah itu bakal mati. Wah, serem banget nih di sini. Dan di sini ada satu sinden saja yang bisa bertahan di titik puncak. Jadi selama menuju ke puncak itu, mereka semua saling sikut-sikutan tuh, saling bunuh-bunuhan tuh pakai hal-hal yang seperti itu. Wah, seperti apa ceritanya? Kok serem banget gitu ya? Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ajak kalian ke sebuah desa terpencil di Jawa Barat, tempat di mana cerita kelam ini dimulai. Ini kisah tentang seorang wanita namanya Ratna, sinden dengan suara yang super merdu, tapi dia simpan rahasia mistis yang bikin merinding. Ratna lahir di desa kecil di kaki gunung. Desa itu meskipun kelihatannya damai dan indah, sebenarnya penuh sama legenda-legenda mistis yang udah ada dari zaman nenek moyang. Keluarga Ratna sendiri terhormat banget di desa itu. Tapi di balik kehormatan mereka, ada satu hal yang gak pernah dibahas terang-terangan, yaitu ilmu hitam yang turun-temurun diwarisin dari generasi ke generasi. Teman-teman, sebelum kita makin dalam masuk ke cerita Ratna, ada satu sosok penting nih yang harus kita kenal dulu, yaitu ibunya, Sari namanya. Sari tuh bukan sinden biasa, suaranya tuh bener-bener bikin siapapun yang denger langsung terpesona. Tapi di balik suara emasnya itu, ada sesuatu yang gak banyak orang tahu. Dari muda, Sari udah dikenal sebagai sinden paling top di desanya. Dia anaknya seorang dukun sakti yang dihormatin banget di desa itu. Ibunya Sari nih, perempuan yang paham banget soal dunia mistis. Sering bilang ke Sari kalau suara merdu doang gak cukup. Ada kekuatan lain yang bisa ningkatin kemampuan sinden, dan itu berasal dari alam gaib. Jadi bisa dibilang bakat menjadi sinden ini tidak murni dari lahir, ada sponsor gaibnya ya teman-teman. Waktu Sari udah punya anak nih, yaitu Ratna, dia udah paham kalau suatu hari nanti semua yang dia tahu bakal diwarisin ke anaknya. Pelan-pelan Sari mulai ngenalin Ratna ke sisi gelap dari dunia sinden yang selama ini dia geluti. Dari yang cuma mantra-mantra simple sampai ritual yang lebih ribet, semuanya ditanamkan ke Ratna. Ilmu yang dia dapat dari ibunya
dulu, jadi neneknya Ratna ya. Ratna tumbuh di lingkungan yang cinta banget sama seni tradisional. Tiap ada acara di desa, Ratna pasti diminta buat tampil. Suara kecilnya yang merdu tuh selalu bikin semua orang terpana tiap dia nyanyi. Ada salah satu warga desa nih, dia bilang, "Lihatlah itu, Ratna kecil. Suaranya itu benar-benar anugerah dari Tuhan." Terus ada yang nyaut nih, "Benar banget, setiap kali dia nyanyi rasanya seperti mendengar suara bidadari." Terus ada lagi yang nyaut nih, "Anak ini benar-benar berbakat ya. Suaranya bisa menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya." Iya, dan dia masih begitu muda. Masa depannya pasti cerah. Setiap hari Ratna berlatih dengan tekun di bawah bimbingan ibunya, yaitu Sari. Ibu Sari ya, meski masih kecil, dia udah memahami betapa pentingnya latihan keras untuk mencapai kesempurnaan. Bu Sari bilang nih sama Ratna, "Ratna, ingat nak, suara ini adalah anugerah. Jaga dan rawatlah dengan baik. Karena suatu hari nanti dunia akan mendengarnya." Ratna kecil pun bilang, "Iya bu, aku akan berlatih lebih keras lagi. Aku ingin membuat ibu dan desa ini bangga." Bu Sari pun tersenyum tuh mengusap kepala Ratna dengan lembut, bangga dengan semangat anaknya itu. Sari pun bilang lagi nih, "Ibu sudah bangga padamu Ratna. Teruslah berlatih. Dan jangan pernah lupakan dari mana suara itu berasal." Di malam hari setelah tampil, warga desa menghampiri Ratna dan ibunya, memberikan pujian tuh. Ratna kecil tersenyum, merasa bangga dengan pencapaiannya itu. Ada seorang warga bilang, "Ratna, suara kamu benar-benar luar biasa. Kamu adalah kebanggaan desa kita." Terus Ratna kecil pun bilang nih, jawab, "Terima kasih pak, saya akan terus berusaha lebih baik lagi." Terus ada lagi nih warga yang bilang, "Wah, kamu adalah permata desa ini Ratna. Jangan pernah lupakan itu ya." Ratna pun tersenyum dengan bangga, menyadari betapa besar harapan yang dititipkan padanya oleh seluruh desa. Singkat cerita nih, Ratna pun tumbuh remaja dan Ibu Sari pun semakin menua. Tubuh Bu Sari semakin lemah dan suaranya pun mulai pudar. Bu Sari sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Sebelum dia pergi, dia memanggil Ratna, memberikan pesan terakhirnya itu. "Ratna, datanglah ke sini nak." Ibu kenapa harus menderita seperti ini? Aku tidak mau kehilangan ibu." "Ratna, kamu harus kuat nak. Hidup ini memang kejam. Terkadang kita harus menerima kenyataan, meski itu pahit. Ibu tahu ini sulit bagimu nak. Tapi kamu harus ingat, apa yang ibu ajarkan selama ini adalah untuk kebaikanmu." "Ibu, aku nggak tahu apakah aku bisa melanjutkan semua ini sendirian. Aku masih membutuhkan ibu di sini." "Ratna, suara ini anugerah yang kita miliki, adalah beban yang harus kita pikul. Ibu telah memberimu semua yang ibu bisa, ilmu, pengetahuan, dan kekuatan. Tapi ada harga yang harus kita bayar untuk semua itu. Kamu harus siap nak, untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini." "Ibu, tolong jangan pergi. Aku gak siap. Aku butuh ibu." "Ratna, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Percayalah, ibu selalu bersamamu di setiap langkahmu. Meskipun ibu tidak lagi di sini." Pada akhirnya, dengan senyuman untuk terakhir kalinya, Sari, ibunda dari Ratna, menghembuskan nafas terakhirnya. Ibu jangan tinggalin Ratna bu. Ibu bangun bu." Sari nangis kejer sambil memeluk ibunya. Setelah itu, Sari meninggalkan dunia ini. Ratna kini sendirian
Dengan segala pengetahuan yang telah diberikan ibunya, dia harus melanjutkan pekerjaan apa yang sudah menjadi tradisi keluarga secara turun-temurun, yaitu menjadi sinden. Nah, singkat cerita nih, seiring berjalannya waktu, Ratna sekarang udah umur 30 tahunan ya, sekitar umur 30 tahunan. Dunia yang dulu dia kuasai sebagai sinden kebanggaan desa, pelan-pelan berubah jadi ajang persaingan sengit. Sinden-sinden baru bermunculan, bawa bakat dan gaya yang fresh, bikin penonton makin susah dipuaskan. Suatu malam nih, ada acara besar. Suara gamelan ngaulun pelan, bikin suasana makin syahdu. Nah, biasanya kalau suara itu kedengeran, nama Ratna selalu jadi sorot penuh kebanggaan. Dia tuh sinden yang dulunya dipuja-puja abis. Tapi waktu terus berputar. Ratna yang dulu jadi bintang, sekarang harus hadapin kenyataan pahit yang gak bisa dia hindarin. Malam ini nih, Ratna tampil lagi, tapi rasanya beda. Meski dia berdiri di panggung yang sama, pakai kebaya yang tetap anggun, dan suaranya masih merdu, penonton udah gak ngasih perhatian kayak dulu. Dia nyanyi, tapi suara indahnya kayak udah biasa aja gitu di telinga penonton. Penonton mulai berbisik-bisik tuh, ngomongin sinden-sinden baru yang lagi naik daun. Mereka yang muda, yang fresh, sorakan yang dulu selalu meriah buat Ratna, sekarang udah gak gitu lagi. Apa yang terjadi dengan Ratna? Mengapa suaranya terasa datar ya? Bisik penonton tuh. Tepuk tangan terdengar, tapi hanya seadanya aja. Tidak ada lagi sorakan meriah. Tidak ada lagi pujian untuk Ratna. Ada salah satu penonton bilang nih, suara Ratna masih bagus, tapi rasanya udah biasa aja sekarang ya. Iya, entah kenapa penampilannya tidak seperti dulu lagi. Ratna tetap lanjutin penampilannya itu, tapi dia bisa ngerasain tuh suasananya udah beda banget. Mata penonton yang dulu penuh kagum sekarang malah kelihatan kosong. Bahkan ada yang sibuk mainan HP. Nah, sekarang kita geser ke belakang panggung nih. Di sana ada dua sinden muda yang lagi ngobrol sambil siap-siap buat giliran mereka tampil. Sinden muda yang pertama, yaitu kita sebut saja namanya Ayu. Dia bilang begini nih, abis ini giliran kita nih. Lihat aja, penonton pasti lebih terpukau sama kita daripada sama Ratna. Terus ada sinden lagi nih yang bilang namanya Faza. Ya, dia emang legenda, tapi kita masa depannya. Aku yakin abis malam ini penonton bakal lebih milik kita deh. Ratna yang masih di atas panggung udah kelar nyanyi tuh. Penonton emang tepuk tangan, tapi gak seramai biasanya. Malah ada beberapa yang udah mulai cabut dari acara. Ratna nunduk dikit tuh, bilang makasih ke penonton, tapi wajahnya kelihatan nyimpen sedih gitu. Dia ngerasa ada yang beda, kayak ada yang hilang. Pas dia jalan balik ke belakang panggung, dia denger beberapa penonton ngomong cukup jelas tuh. Penonton ada yang bilang seperti ini, aku kira dia bakal tampil lebih keren malam ini, tapi kok kayak biasa aja ya. Terus ada yang nyaut tuh, iya, gue malah lebih penasaran sama sinden-sinden baru. Mereka katanya lebih fresh dan selalu ada aja yang bikin surprise. Ratna berhenti sebentar di belakang panggung itu. Dengar bisikan-bisikan itu, tangannya dia genggam kenceng. Dia greget banget tuh. Apa aku beneran udah kehilangan mereka? Dulu mereka selalu kagum sama aku. Apa aku masih punya tempat di dunia ini? Atau semua yang kubangun selama ini akan hilang begitu aja? Tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Ratna jalan pelan di belakang panggung tuh, ngeliat sinden-sinden muda lagi siap-siap buat tampil. Mereka kelihatan semangat banget, saling support satu sama lain. Pas mereka melangkah ke panggung, sorakan penonton lebih heboh tuh dibanding waktu Ratna tampil. Penonton bilang nih, nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Sinden-sinden muda ini selalu bikin sesuatu yang beda. Pasti mereka bakal tampil lebih keren. Iya nih, wah bener banget. Aku udah gak sabar dengerin mereka. Suara mereka fresh banget. Beda lah pokoknya. Nah, Ratna nih berdiri di belakang panggung, ngeliatin dari jauh pas sinden-sinden muda itu tampil. Suara penonton kedengeran jauh lebih heboh, tepuk tangan mereka lebih kenceng, dan senyum lebar ada di muka mereka semua. Nah, singkat cerita nih, acara pun selesai. Kita pindah ke rumah Ratna ya. Suasana sunyi banget tuh. Ratna duduk termenung di sudut kamarnya. Masih pakai kebaya yang tadi dia kenakan pas tampil. Tatapannya kosong, campur amarah sama kecewa. Suara tawa dan sorakan untuk sinden muda itu masih aja terngiang-ngiang di telinganya. Ratna gak bisa terima ini. Nggak malam ini. Nggak pernah. Karir yang dia udah bangun bertahun-tahun sekarang perlahan-lahan direbut sama sinden-sinden baru yang percaya diri dan gak ada rasa hormat. Amarah mulai berkorban di dadanya. Rasa pahit di tenggorokannya gak bisa ditahan lagi tuh. Mereka gak pantas di sana.
Itu tempat aku. Aku yang harusnya dapat tepuk tangan itu, bukan mereka. Di tengah emosinya, tiba-tiba suasana kamar berubah. Hawa di ruangan jadi lebih dingin. Gorden-gorden tiba-tiba gerak-gerak kayak kena tiup angin. Terus mulai kedengeran tuh suara samar-samar gitu. Ratna, anakku. Tiba-tiba ada suara arwah ibunya yang sudah lama meninggal. Ratna langsung kaget. Ibu? Ibu di mana, Ibu? Arwah ibunya muncul dengan wujud yang gak jelas, namun suaranya terdengar jelas. Ratna merasakan kehadiran ibunya, meskipun tubuhnya tetap menggil ketakutan ya. Ratna, jangan biarkan mereka merebut apa yang sudah menjadi milikmu. Mereka tidak lebih baik darimu, Ratna. Kamu harus merebut kembali apa yang hilang. Tapi bagaimana, Bu? Mereka semua lebih muda, lebih dicintai. Mereka hanya menggunakan kecantikan dan pesona untuk menarik perhatian. Kamu, Ratna, memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Kamu bisa kembali merebut panggung itu. Ada caranya, anakku. Ritual, santet, dan susuk. Itu semua untukmu. Wajah Ratna berubah dari bingung jadi serius. Kata-kata ibunya itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Perlahan tatapannya berubah. Amarahnya mulai bercampur dengan tekad buat balik ke puncak. Ratna tahu ini bukan cara yang benar, tapi dunia sinden itu keras banget, bro. Dan yang gak siap bakal ketinggalan. Apakah ada pilihan lain nih? Ratna pun berbisik pada dirinya sendiri tuh. Iya, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil semuanya dariku. Jika ini satu-satunya cara, maka aku akan melakukannya. Secepatnya, kamu harus lakukan ritual itu. Mereka, sinden-sinden baru itu, harus membayarnya dengan apa yang mereka lakukan padamu. Dan susuk, dengan itu, karirmu akan kembali bersinar. Lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, Ratna. Ratna berdiri dari kursinya. Dia jalan ke meja kecil di sudut ruangan, tempat ada foto ibunya yang sudah meninggal. Dengan tangan gemeter tuh, dia ambil foto itu dan ngeliatin. Dia bilang nih, kalau ini satu-satunya cara buat balik lagi, ya udah, aku bakal lakuin. Aku bakal lakuin apa aja buat dapetin lagi panggungku. Ratna udah ngambil keputusan yang gelap dan berbahaya. Tapi di dunia yang makin gak adil ini, apakah ada pilihan lain selain berjuang sampai titik darah penghabisan? Gimana menurut kalian? Ratna siap buat lakuin ritual. Apakah dia bakal berhasil ambil kembali masa jayanya? Atau pilihan gelap ini malah bakal bawa kehancuran yang lebih parah? Nah, keputusan udah diambil nih. Ratna siap buat melangkah lebih dalam ke dunia yang gelap demi balik bersinar di dunia yang udah ngelupain dia. Malam itu gelap banget toh. Angin berhembus kencang, suara pohon-pohon berderak bikin suasana makin serem. Di tengah hutan, jauh dari keramaian, Ratna lagi berdiri di depan altar kecil yang penuh dengan dupa dan sesajen. Malam ini Ratna gak main-main lagi. Dia udah muak sama sinden-sinden baru yang nyerobot panggungnya. Dengan semua ilmu yang udah dia pelajari dari orang tuanya dulu, dia bakal ngelakuin ritual yang gak biasa. Ritual yang bakal bikin dia kembali ke puncak, kembali jadi ratu panggung. Ratna nih duduk di depan altar, tangannya menggenggam dupa yang sudah menyala. Dia merapal mantra pelan-pelan. Aku gak akan biarin mereka ngambil semuanya dariku. Ini saatnya aku bangkit lagi. Tangan Ratna yang mulai menaburkan bunga-bunga di atas sesajen, dia udah siap ngelakuin apa aja demi dapetin kembali kejayaannya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan sekitar, seolah dunia mistis mulai terbuka tuh. Ritual ini bukan sembarang ritual. Ini ilmu hitam yang dulu diajarkan sama orang tuanya. Ilmu yang gak semua orang berani coba. Tapi Ratna, dia gak peduli lagi. Yang penting dia bisa rebut lagi semua yang udah hilang. Suara gamelan terdengar sama dari kejauhan, tapi kali ini beda. Suaranya tuh serem, kayak ada roh-roh yang ikut nyanyi. Asap dupa makin tebal mengelilingi Ratna yang masih merapal mantra dengan mata terpejam. Dengan ini, aku minta, ambil kembali yang seharusnya jadi milikku. Suara-suara dari alam gaib semakin kencang.
kayak merespon permintaan Ratna. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, nyaris bikin api lilin di atal itu padam. Dan saat itu Ratna tahu ritualnya udah mulai berjalan. Dia udah masuk ke dunia yang gak banyak orang berani sentuh. Dia udah masuk ke alam gaib nih. Dan gak cuma ritual santet buat nyerang sinden-sinden muda itu, tapi juga susuk. Ya, susuk yang bakal bikin karirnya meledak lagi. Di sudut altar ada jarum kecil berlapis emas. Ratna tahu ini bukan cuma benda biasa, bukan jarum biasa. Ini adalah kunci untuk membuat dirinya bersinar lagi di mata penonton. Dia memegang jarum itu dengan tangan gemetar, lalu tanpa ragu dia menusukkannya ke tubuhnya. Ke mukanya ya, maksudnya ke mukanya. Aku akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Gamelan semakin keras tuh, suara angin semakin keras juga. Dan tiba-tiba suasana menjadi hening. Seolah-olah dunia gaib udah nerima permintaan Ratna. Ritual pun selesai dan Ratna kembali ke dunia nyata. Ratna berdiri, tatapan matanya tajam penuh dendam. Ratna nggak takut lagi dengan semua yang dilakukan malam ini. Dia percaya karirnya bakal meledak lagi. Dia bakal ngambil tempatnya kembali ke panggung. Ratna berjalan keluar dari hutan dengan langkah penuh keyakinan. Udah nggak ada lagi keraguan di hatinya tuh. Dia tahu mulai dari sekarang dunia sinden ini bakal jadi miliknya lagi. Nggak ada yang bisa menghentikan Ratna. Singkat cerita, malam itu panggung acara sinden kembali digelar di desa. Penonton memenuhi area tuh, antusias menantikan penampilan para sinden. Di sini semua mata tertuju pada satu nama yang dulu pernah jadi ratu panggung, yaitu Ratna. Semua orang bertanya-tanya nih, apakah dia masih punya pesona yang sama seperti dulu, atau justru akan kalah lagi dari sinden-sinden muda. Ratna muncul di panggung dengan anggun tuh, mengenakan kebaya yang berkilauan di bawah sorotan lampu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Tapi ada sesuatu yang beda. Ada aura misterius dan kuat yang mengelilinginya. Penonton langsung terdiam tuh, kagum sekaligus bingung. Penonton gak menyangka ada sesuatu yang berubah dari Ratna. Auranya ini lebih kuat, suaranya terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Dan ketika dia mulai menyanyikan lagu pertama, semuanya berubah. Suara gamelan mulai mengalun tuh, dan Ratna membuka mulutnya nih, melantunkan tembang dengan suara yang memukau. Setiap nada yang dia nyanyikan seolah menarik perhatian semua orang. Mata penonton terbelalak, seolah tersihir oleh pesonanya. Gak ada yang bisa nyangka nih, suara Ratna malam itu gak cuma indah, tapi juga memancarkan sesuatu yang magis. Semua orang tersihir. Bahkan sinden-sinden baru yang tadinya percaya diri cuma bisa bengong tuh di belakang panggung, gak percaya apa yang mereka lihat. Ada penonton bilang seperti ini, "Hah, gila, Ratna keren banget. Kok bisa suaranya sebagus ini lagi ya?" Terus ada yang nyautin nih, "Dia kembali lebih hebat dari sebelumnya." Mereka nggak bisa berhenti melihat ke arah Ratna. Sorakan, tepuk tangan, dan pujian mulai menggema dari barisan penonton. Setelah selesai nih, Ratna menunduk memberi hormat. Wajahnya tetap tenang, meskipun dalam hati dia tahu dia sudah berhasil mengambil kembali panggung yang dulu miliknya. Malam itu Ratna nggak cuma tampil, dia mengambil kembali tahta yang dulu sempat hilang. Dengan susuk yang dipasang, dengan ritual yang sudah dilakukan, Ratna kembali memukau. Nggak ada lagi tuh yang bisa menyainginya. Penonton pun berdiri, memberi tepuk tangan yang meriah yang gak pernah terdengar sekeras itu. Ratna turun dari panggung. Nah, setelah Ratna tampil dengan memukau itu, giliran sinden muda pertama nih untuk menunjukkan bakatnya. Sebut saja sinden muda yang pertama ini namanya Faza ya. Faza melangkah ke atas panggung tuh. Dia berusaha tetap percaya diri. Dengan gamelan yang mulai mengalun, dia pun mulai bernyanyi. Awalnya semuanya terlihat normal, suaranya merdu dan penonton tampak menikmati. Tapi tiba-tiba dia melihat sesuatu di sudut kiri panggung tuh. Dia pun berbisik seperti ini, "Aduh, ada apa itu?" Faza melihat sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala yang berdiri di sudut panggung, menatap langsung ke arahnya. Sosok itu semakin jelas, makin mendekat dengan langkah pelan namun mengerikan. Dia mulai kehilangan fokus tuh. Bayangan hitam itu semakin mendekat dan napas Faza ini mulai tersengal. Suaranya bergetar, tubuhnya mulai merinding ketakutan. Kenapa dia ngelihat aku? Apa cuma aku aja yang ngeliat ini? Astaga, Gak mungkin, ini gak mungkin nyata.
Faza berusaha tetap bernyanyi tuh, tapi sosok itu kini tepat di hadapannya. Tubuhnya terasa berat, suara yang keluar dari mulutnya itu mulai memudar. Makhluk itu mengeluarkan tangannya nih, mendekatkan diri ke Faza. Pergi, tolong, jangan mendekat. Penonton mulai bingung tuh melihat Faza yang tampak gemetar di atas panggung. Dia berhenti bernyanyi, suaranya terhenti tiba-tiba. Sosok bayangan itu mengeluarkan tangannya seolah ingin menjamahnya. Tidak! Tanpa bisa melawan, Faza langsung jatuh pingsan di atas panggung. Penonton pun terkejut, beberapa mulai berteriak panik. Gamelan pun terhenti tuh. Suasana panggung berubah menjadi pencekam. Faza yang biasanya tampil sempurna kini tak sadarkan diri di atas panggung. Penonton bingung dan takut. Apa yang baru saja terjadi ya? Ada penonton bilang seperti ini. Wah, apa yang terjadi tuh? Kenapa dia pingsan? Wah, ini nih, ini pasti ada yang gak beres tuh. Cepat, tolongin dia. Wah, panggung mendadak kacau tuh. Beberapa orang bergegas menolongin sinden muda itu, tapi keadaannya dia sudah terlalu lemah. Sementara itu, di sudut belakang panggung, Ratna hanya tersenyum kecil, menyaksikan semuanya dengan dingin tuh. Rasain kamu, Faza. Di belakang panggung, Ayu nih ada sinden muda kedua. Melihat apa yang terjadi, dia sempat bingung atas kejadian itu. Ayu pun berbisik tuh. Ya ampun, kenapa Faza bisa gitu? Kok tiba-tiba dia pingsan? Setelah insiden yang dialami Faza, suasana panggung pelan-pelan mulai tenang lagi tuh. Tapi meski suasana udah lebih kondusif, penonton masih gak bisa lupain kejadian aneh tadi. Nah sekarang nih, giliran Ayu yang tampil. Dia berusaha tetap tenang, tapi hatinya gelisah banget. Ayu feeling nih, sesuatu yang gak beres mungkin akan terjadi, tapi dia harus tetap profesional kan. Sebagai sinden, tugasnya adalah tampil. Ya walaupun rasa takutnya udah gak bisa disembunyiin tuh. Ayu naik ke atas panggung tuh dengan langkah yang agak ragu, tapi dia berusaha senyum biar gak kelihatan gugup. Musik gamelan mulai mengalun tuh, dan Ayu pun mulai bernyanyi. Suaranya terdengar merdu, tapi ada yang ganjil nih. Seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan dia. Meski suara Ayu tetap indah, matanya ini mulai jelalatan tuh ke sana kemari. Ada perasaan gak enak yang nyangkut di benaknya. Dan tiba-tiba dari kerumunan penonton nih, Ayu melihat sosok makhluk yang sama persis seperti yang dilihat Faza tadi. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul lagi di antara penonton. Makhluk itu menatap Ayu dengan tatapan tajam yang bikin bulu kuduk merinding. Ayu pun langsung terdiam tuh. Tubuhnya kaku, gak bisa gerak. Ya ampun, apa ini? Kok aku gak bisa gerak? Tolong, kenapa aku gak bisa ngapa-ngapain? Penonton bingung tuh, gak ngerti kenapa Ayu tiba-tiba diam di tengah-tengah nyanyi tuh. Beberapa orang mulai bisik-bisik, ngerasa ada yang aneh. Loh, kenapa Ayu tiba-tiba diem ya? Kok kayak takut gitu? Wah, ini pasti ada yang gak beres lagi nih. Pasti. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba terdengar suara yang mengerikan dari makhluk itu. Suara yang cuma bisa didengar oleh Ayu, tapi bikin jantungnya kayak mau copot. Malam ini, kamu gak akan pulang dengan selamat. Ini akhir buat kamu, Ayu. Ayu yang masih gak bisa gerak cuma bisa nangis. Air matanya jatuh perlahan, tapi dia gak bisa ngelakuin apa-apa toh. Ketakutan udah nguasain dirinya. Tubuhnya kaku seolah dikunci sama kekuatan gaib. Tiba-tiba Ayu batuk parah, dan gak lama kemudian dia muntah darah ke lantai panggung. Tubuhnya langsung kejang-kejang hebat, bikin penonton histeris. Penonton pun ada yang berteriak nih. Astaga, dia muntah darah. Wah, cepat tolongin dia. Ada yang gak beres ini. Ayu terus kejang-kejang di atas panggung. Darah bercucuran dari mulutnya tuh. Gak lama kemudian tubuhnya terkulai lemas, dan nafas terakhirnya pun terhenti. Ayu tewas di depan mata semua orang. Penonton langsung panik tuh. Beberapa orang buru-buru naik ke panggung buat nolongin Ayu, tapi semuanya udah terlambat. Ayu udah gak bernyawa. Di belakang panggung, Ratna yang udah ngerencanain semuanya cuma tersenyum kecil, puas ngelihat hasil aksinya. Sudah selesai untuk malam ini. Malam itu teror gak berakhir di Faza. Nyawa Ayu pun melayang di atas panggung. Sementara itu Ratna tahu gak ada yang bisa menghentikan dia buat jadi sinden nomor 1 lagi. Penasaran apa yang bakal terjadi selanjutnya? Makanya simak terus cerita ini ya.
Malam itu seluruh warga desa geger. Kejadian di acara sinden benar-benar di luar dugaan. Dua sinden muda, Faza dan Ayu, yang tadinya tampil buat ngehibur malah bikin tragis. Faza pingsan dan Ayu meninggal di atas panggung setelah muntah darah. Semua orang gak habis pikir apa yang sebenarnya terjadi. Warga desa langsung heboh tuh. Kejadian aneh yang terjadi di atas panggung sinden itu bikin semua orang bertanya-tanya, siapa yang jadi dalang di balik semua ini? Ada yang percaya ini kecelakaan, tapi banyak yang yakin ada yang mainin ilmu hitam di sini. Di berbagai sudut desa tuh, warga berkumpul sambil kasak kusuk. Mereka nggak bisa berhenti ngomongin tragedi yang baru aja terjadi. Suasana desa yang biasanya tenang berubah jadi penuh dengan gosip dan kecurigaan. Ada satu warga nih, dia bilang, lo denger nggak sih soal Ayu tadi malam? Gila, dia tiba-tiba muntah darah pas nyanyi. Gue lihat langsung lagi, serem banget sumpah. Terus ada yang nyautin tuh, iya bener, gue juga lihat Faza pingsan gitu aja. Menurut lo, ini ada yang gak beres gak? Kayak ada yang main dukun atau semacamnya gitu. Terus ada warga lagi nih, dia nyautin juga, jangan ngomong sembarangan. Gue denger-denger ada yang bilang ini ulah orang yang iri sama mereka. Lo ngerti kan maksud gue? Kayaknya ada yang gak suka mereka berdua makin naik daun. Banyak warga mulai berani ngomongin teori-teori aneh tuh. Ada yang nyebut nama-nama tertentu, tapi gak ada yang berani ngomong terang-terangan. Kecurigaan mulai mengarah pada satu orang, tapi semua orang masih bisik-bisik di balik punggung. Beberapa warga mulai nyebut-nyebut nama Ratna tuh. Sejak malam itu Ratna jadi sorotan. Meski dia tampil memukau, banyak yang merasa ada sesuatu yang ganjil dengan kembalinya Ratna yang tiba-tiba. Ada warga lagi berbisik nih, lo sadar gak sih? Kok kejadian ini pas Ratna comeback ya? Sebelumnya dia kan sempat tenggelam karirnya, tapi tiba-tiba bersinar lagi. Apa ini cuma kebetulan? Terus ada yang nyaut tuh, iya ya, gue juga kepikiran gitu sih. Kayaknya ada yang aneh. Jangan-jangan dia pakai, lo tau lah, hal-hal yang gak bener gitu. Warga makin heboh, curiga sama Ratna. Ada yang bilang mungkin Ratna pakai ilmu hitam buat balik lagi ke puncak karirnya. Apa bener nih Ratna dalang di balik tragedi ini? Atau ini cuma gosip nggak berdasar? Yang jelas suasana desa jadi tegang banget. Coba kalian tebak ya di kolom komentar ya. Tulis sekarang juga. Nanti kalian tahu jawabannya di akhir. Kemudian salah satu warga lanjut ngomong soal apa yang mereka dengar dari tetangga sebelah. Suasana jadi makin ramai dengan gosip dan kecurigaan. Ada warga lagi ngomong, gue gak tahu pasti ya, tapi kalau ngeliat cara Ayu meninggal, kayaknya bukan kejadian biasa deh. Kita harus hati-hati. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Malam itu desa berubah jadi penuh dengan kecurigaan dan bisik-bisik tentang ilmu hitam. Semua orang waspada, takut kalau teror ini belum selesai. Siapa sih yang sebenarnya tanggung jawab atas tragedi ini? Apakah Ratna emang benar-benar terlibat? Ayo coba tebak ya jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Hari itu Faza yang baru aja sembuh dari pingsannya beberapa hari lalu lagi jalan ke warung tuh. Dia pengen makan, perutnya udah keroncongan. Tapi waktu sampai di warung dia langsung disambut sama tatapan penasaran dari beberapa tetangga. Mereka kelihatan gak sabar tuh buat nanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Semenjak kejadian di panggung malam itu, Faza memang jarang banget keluar rumah. Orang-orang udah pada tahu dia pingsan mendadak pas nyanyi. Dan sekarang semua lagi kepo berat tuh soal gimana bisa dia kena teror kayak gitu. Faza masuk warung nih sambil senyum tipis ke ibu pemilik warung. Tapi dia ngerasa tatapan dari beberapa orang di sana. Salah satu tetangganya yaitu Bu Sumi yang duduk di bangku pojok mulai buka obrolan tuh dengan nada penasaran. Bu Sumi bilang nih, Faza, kamu udah sehat nak? Kemarin tuh, kok bisa sih kamu pingsan tiba-tiba di panggung gitu? Kami semua di sini sampai kaget loh. Faza sedikit tertegun tuh, tapi berusaha tetap cool. Dia bingung tuh harus jawab apa karena kejadian malam itu masih bikin dia merinding. Iya bu, alhamdulillah udah sehat. Aduh, soal pingsan itu ya, aku juga gak ngerti. Tiba-tiba aja gitu, gelap, terus gak inget apa-apa lagi. Bu Sumi pun bilang nih, oh ya ampun, gak inget sama sekali ya. Tapi sebelum kamu pingsan tuh kayaknya kamu ngeliat sesuatu gak sih? Soalnya mukamu tuh loh kayak ketakutan banget gitu. Faza mulai resah tuh. Dia flashback ke momen itu dimana dia ngelihat sosok menyeramkan di antara penonton. Tapi dia gak mau ngomongin detailnya, takut bikin heboh lagi. Iya sih,
waktu itu kayak ada yang aneh aja Bu. Tapi aku nggak yakin itu apa. Ya mungkin kecapean aja kali ya Bu. Faza mencoba menutupi rasa takutnya dengan jawaban singkat. Tapi jelas banget, para tetangga belum puas sama jawabannya itu. Mereka masih penasaran banget sama apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ada seorang ibu nih, sebut saja namanya Mbak Tini, yang duduk nggak jauh dari Bu Sumi, ikutan nimbrung. Matanya melotot penuh rasa ingin tahu. Mbak Tini bilang, "Tapi Za, katanya almarhumah Ayu juga kayak gitu ya? Tapi lebih parah, sampai muntah darah segala gitu. Apa kamu beneran gak lihat apa-apa sebelum pingsan?" Faza semakin terpojok, gak tahu harus jawab apa tuh. Dia ngelihat sosok itu jelas banget, tapi ngomongin hal-hal kayak gini bisa bikin masalah tambah runyam dong. Aku gak sempet lihat apa-apa Mbak, Bu. Beneran, pas nyanyi itu kayak semuanya blur aja. Mungkin aku kecapean kali ya. Banyak pikiran juga waktu itu. Faza berusaha nyimpen sendiri ketakutannya. Dia takut kalau cerita terlalu banyak malah bikin warga makin geger dan curiga ada hal mistis yang terjadi. Bu Sumi dan Mbak Tini saling pandang tuh. Mereka kelihatan masih belum puas sama jawaban Faza. Tapi sebelum mereka bisa nanya lebih lanjut, pemilik warung namanya Bu Ina nih, kita sebut saja Bu Ina ya, yang dari tadi diam ikutan ngomong juga tuh. "Udahlah, jangan ditanya-tanya terus. Kasihan tuh Faza. Yang penting kan sekarang Faza udah sehat. Ya nggak nak?" "Iya Bu, alhamdulillah udah mendingan sekarang. Makasih ya udah peduli." Faza akhirnya bisa beli makan dan segera pulang. Tapi di dalam hatinya itu dia masih kepikiran soal malam itu. Dia nggak bisa lupain sosok menyeramkan yang muncul di tengah-tengah penonton. Apa itu nyata atau cuma halusinasi? Bubur dong ya, halusinasi. Begitu Faza udah gak ada di warung nih, obrolan yang tadi sempat tertahan langsung dilanjut tuh. Suasana warung yang tadi canggung sekarang berubah jadi penuh bisik-bisik. Bu Sumi bilang nih, "Ih, aneh deh Faza itu. Masa katanya cuma kecapean terus pingsan? Kayaknya dia gak beres deh." Mbak Tini pun bilang nih, nyautin tuh, "Iya, aku juga mikir gitu. Mana mungkin cuma pingsan biasa. Lagian, kamu lihat tadi dia jawabnya gimana? Kayak ada yang ditutup-tutupin gitu." Bu Sumi pun bilang lagi nih, nyautin tuh, "Bener kan? Mukanya tadi kelihatan takut banget. Jangan-jangan waktu dia nyanyi malam itu dia ngeliat sesuatu." Wah, aku juga ngerasa gitu. Tapi apa ya? Kamu inget gak? Ayu juga kena masalah yang sama, tapi lebih parah lagi. Dia sampai muntah darah. Masa iya itu cuma kebetulan? Bu Ina nih pun nyaut tuh, ikutan nimbrung. "Ih, aduh serem banget ya. Aku juga sempet denger-denger sih. Katanya ada yang ngeliat hal-hal aneh di acara itu. Tapi gak berani ngomong terang-terangan." Ibu-ibu itu makin heboh ngegosipnya tuh. Mereka mulai berspekulasi, tapi belum ada yang bisa memastikan. Semuanya cuma dugaan. Tapi kecurigaan mulai terarah ke satu nama tuh. Bu Sumi ngomong lagi nih, "Kalau menurut aku nih ya, kayaknya ada yang main dukun deh. Bisa aja tuh Faza atau Ayu kena santet. Dulu di desa sebelah ada sinen muda yang juga tiba-tiba sakit aneh. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja loh." Mbak Tini pun jawab nih, "Wah, jangan-jangan bener ya. Siapa tahu ada yang iri sama mereka. Kamu tahu kan, sekarang Faza dan almarhumah Ayu lagi naik daun waktu itu." Bu Sumi pun menyauti nih, "Kamu inget nggak siapa yang dulu karirnya sempat meredup, tapi tiba-tiba naik lagi? Itu loh, yang dulu sempat gak tampil lama." Mbak Tini pun langsung menembak nih, "Ratna." Nah, Ratna, dia kan dulu hampir gak ada yang manggil buat tampil tuh. Terus tiba-tiba aja malam itu dia kembali bersinar lagi. Kamu ngerasa aneh gak sih? Obrolan ibu-ibu itu makin serius nih. Mereka mulai saling tebak-tebakan dan mencurigai sesuatu yang lebih dari sekedar kebetulan. Mbak Tini dia bilang seperti ini, "Iya ya, kayaknya gak mungkin cuma kebetulan. Apa mungkin Ratna pakai cara-cara yang gak bener buat balikin karirnya?" Bu Ina pun ikut ngerespon lagi tuh, "Ya ampun, kalau beneran ada ilmu hitam, ngeri banget ya. Apalagi kalau itu bener-bener ulah Ratna. Bisa aja
Dia iri sama Fasya dan almarhumah Ayu yang lagi bersinar itu. Wah, suasana di warung jadi makin tegang sama gosip dan kecurigaan. Nama Ratna mulai muncul dalam bisik-bisik. Meski nggak ada yang berani nyebut terang-terangan, semua hanya bisa nebak-nebak tuh. Tapi suasana penuh curiga ini bikin mereka semua makin waspada. Tapi tiba-tiba suara sandal berbunyi nih, dan semua kepala langsung nengok ke pintu. Ratna muncul masuk ke warung dengan senyum lebar di wajahnya. Ibu-ibu itu langsung terdiam. Suasana warung yang tadinya rame berubah jadi sunyi. Biasanya kedatangan seseorang ke warung cuma jadi momen biasa, tapi kali ini beda. Ratna, orang yang lagi jadi topik panas, tiba-tiba muncul dengan ekspresi sumringah, dan itu bikin ibu-ibu di warung langsung tegang dong. Mereka yang tadi asing ngegosip mendadak berhenti, kayak ketahuan lagi ngelakuin sesuatu yang salah. Ratna masuk ke warung dengan senyuman lebar, matanya berbinar-binar tuh. Dia kelihatan ceria banget, beda sama suasana canggung yang baru saja tercipta. Ratna bilang nih, "Wah, lagi rame nih di sini. Saya beli gula sama kopi dong Bu Ina." "Oh ya, gimana kabar kalian semua?" Ibu-ibu di warung saling pandang tuh, gak ada yang berani jawab duluan. Mereka ngerasa kikuk, apalagi baru aja mereka ngomongin Ratna di belakangnya. Bu Ina nih, yang dari tadi diam, akhirnya nyoba ngomong dengan suara pelan. Bu Ina bilang, "Oh, iya Ratna, lagi rame-ramenya nih. Ini gulanya sama kopinya juga. Ada apa ya? Kok kamu kelihatan seneng banget?" Suasana warung masih tegang tuh. Ibu-ibu lain cuma bisa duduk diam, ngelirik ke arah Ratna tanpa ngomong apapun. Mereka ngerasa ada yang aneh, tapi gak berani ngasih reaksi berlebihan. Ratna kelihatan ceria banget tuh, seolah-olah gak ada apa-apa yang terjadi. Tapi ibu-ibu di warung itu justru makin ketakutan. Dalam hati mereka mulai muncul rasa gak enak. Apa bener gosip tadi tentang Ratna? Pikir mereka tuh, tapi gak ada yang berani buka suara. Mbak Tini pun berbisik-bisik ke Bu Suni nih, pelan banget. Aduh, kok aku ngerasa ada yang aneh sama dia. Mukanya senyum, tapi hawanya beda." Bu Sumi pun menimpali nih, "Iya, aku juga kerasa gitu. Jangan-jangan beneran dia yang bikin Fasya sama Ayu kena masalah." Yang lain tetap diam tuh, gak ada yang berani natap langsung ke Ratna. Mereka cuma bisa curi-curi pandang sambil berharap Ratna cepat pergi dari warung. Nah, suasana di warung jadi makin gak enak tuh. Ratna yang biasanya disambut ramah, kali ini bikin semua orang deg-degan. Senyumnya yang sumringah malah bikin ibu-ibu itu makin merinding. Mereka mulai yakin ada sesuatu yang gak beres sama Ratna. Ratna baru aja pulang dari warung tuh. Tangan kirinya bawa gula, tangan kanannya bawa kopi. Nah, di sepanjang jalan pulang, pikirannya nggak bisa lepas dari omongan ibu-ibu warung tadi. Mereka lagi asik ngobrol, tapi jelas-jelas tadi pada ngegosipin dia. Nah, sesamanya di rumah, Ratna langsung ke dapur. Buka-buka laci tuh, nyiapin kopi buat ngusir rasa gelisah yang nggak bisa dia jelasin. Air panas nih mulai ngalir dari teko, terus wangi kopi langsung memenuhi ruangan. Tapi tiba-tiba di sudut dapur ada sesuatu yang aneh. Bayangan samar-samar muncul dari pojokan ruangan. Tapi ini bukan bayangan biasa loh. Bayangan ini kayak hidup, lalu ada suara bisikan halus. Suaranya tipis banget, tapi jelas kedengeran. Suara itu berbunyi seperti ini. "Enak ya Ratna, karirmu naik. Tapi gimana Ayu? Apa kamu lupa sama dia?" Ratna langsung berhenti gerak. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai kepala. Hati kecilnya berbisik kalau ada sesuatu yang salah. Tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Dia cuma berdiri kaku di depan meja, nahan napas sambil matanya melirik ke arah sudut itu. Gak tahan sama suasana mencekam itu, akhirnya dia cepet-cepet ambil kopi yang baru jadi dan jalan ke teras rumah. Di teras, angin malam lebih terasa tuh. Dia duduk di bangku kayu sambil menggenggam gelas kopi yang mulai dingin. Pikirannya terus-terusan balik ke warung tadi tuh, ke bisikan ibu-ibu yang jelas-jelas curiga sama dia. Apa mereka udah mulai curiga ya sama aku? Batinnya bilang seperti itu tuh. Ratna termenung lama nih. Kopi yang tadi dia buat gak dia minum. Pikiran tentang kematian Ayu terus menghantamnya, seperti gelombang yang gak ada habisnya. Dadanya makin sesak. Rasa bersalah mulai muncul nih, pelan-pelan menghantui tiap detik. Ini semua salah aku ya. Aku gak nyangka bakal kayak gini. Kenapa aku jadi seorang pembunuh? Ayo, maafin aku.
Pikiran Ratna makin kacau nih di sini nih. Setiap kali ingatan tentang malam kematian Ayu muncul, hatinya kayak dicubit-cubit tuh. Ratna sadar mungkin ini semua karena dia, karena ambisinya buat kembali ke puncak karir. Tapi sekarang rasa bersalah itu mulai berat banget buat ditanggung. Kopi di tangannya udah dingin tuh, tapi Ratna tetap menggenggamnya nih. Di dalam hatinya cuma ada satu pertanyaan yang terus bergema. Gimana kalau semua orang bener-bener nyalin aku? Ratna lagi duduk di teras tuh, pikirannya masih kacau banget. Kopi yang tadinya buat nenangin malah nggak kesentuh sama sekali. Matanya kosong, cuma nunduk ke tanah sambil nahan segala rasa bersalah yang terus muncul di kepalanya. Tiba-tiba nih, dari jauh ada suara langkah kaki. Gak lama suara ketukan pelan terdengar dari pintu pagar. Ratna kaget, langsung nengok tuh. Di balik pagar ternyata ada seorang Faza. Ternyata ada Faza tuh lagi berdiri dengan senyum yang aneh. Faza bilang, "Hai Mbak Ratna, lagi santai ya?" Faza nyamperin dengan wajah yang kelihatan ramah, tapi entah kenapa itu malah bikin Ratna makin gelisah. Ratna pun berdiri pelan-pelan nih. Dia sedikit ragu tuh, tapi dia nyoba untuk bersikap biasa aja. Dan kemudian Ratna bilang, "Oh, Faza, iya, cuma lagi minum kopi aja," jawab Ratna tuh. Akhirnya Faza pun mendekat, duduk di kursi sebelah Ratna. Suasana ini jadi agak canggung kan? Faza diam sebentar, kayak lagi mikir sesuatu sebelum akhirnya dia mulai ngomong. Nah di sini Faza pun ngomong nih, Mbak Ratna baik-baik aja kan? Soal yang terjadi sama Ayu, itu serem banget ya. Ratna ngerasa jantungnya kayak mau copot waktu Faza ngomongin Ayu tuh. Kata-kata Faza terasa berat banget, seolah sengaja ngungkit-ngungkit hal yang paling Ratna takutin. Iya, aku masih kepikiran sih, Za. Kayak aku gak nyangka semuanya bisa jadi seburuk ini. Faza pun mengangguk pelan. Matanya ngeliatin Ratna dengan tatapan yang sulit dibaca nih. Dia menarik napas lalu ngomong lagi dengan nada yang lebih halus. Udah Mbak Ratna, jangan dipikirin terus ya. Aku ngerti Mbak Ratna pasti gak mau kan semua ini terjadi. Tapi ada beberapa orang di desa yang mulai ngomongin hal-hal yang gak enak soal kamu loh Mbak. Kalimat terakhir Faza bener-bener bikin hati Ratna jatuh ke lantai. Dia tahu gosip udah mulai menyebar tuh, tapi denger langsung dari Faza bikin semuanya terasa makin nyata. Ratna cuma bisa diem, nyoba buat gak nunjukin rasa paniknya itu. Ratna pun bilang, gosip apa ya maksud kamu? Ya, mereka bilang katanya Mbak Ratna ada hubungannya sama kejadian Ayu. Soalnya ya tahu sendirilah, tiba-tiba karir Mbak Ratna kan naik lagi setelah sekian lama. Jadi mereka mulai pikir yang aneh-aneh Mbak. Faza ngomongnya pelan tapi jelas tuh. Ratna cuma bisa nunduk, nggak bisa ngomong apa-apa. Tangannya yang megang gelas kopi itu mulai gemeter tuh. Terus Faza ngomong lagi nih, tapi tenang aja Mbak Ratna, aku nggak percaya kok sama gosip-gosip murahan kayak gitu. Aku yakin Mbak Ratna gak bakal ngelakuin hal-hal yang kayak gitu ya. Faza pun tersenyum tipis tuh, tapi senyumannya itu malah bikin suasana makin gak nyaman. Faza bangkit dari kursi, pamit dengan sopan. Tapi sebelum pergi, dia ngasih tatapan terakhir yang bikin Ratna merasa ada sesuatu yang salah. Ratna ngeliatin Faza sampai dia hilang di balik pagar. Lalu napasnya tiba-tiba terasa berat tuh. Semuanya semakin gak jelas di kepalanya. Dan satu-satunya yang dia tahu pasti adalah Faza gak datang ke rumahnya tanpa alasan. Pasti ada sesuatu nih. Malam itu pikiran Ratna lagi kacau banget. Udara malam makin dingin, tapi yang dia rasain malah panas. Semua kejadian belakangan ini, terutama kematian Ayu, bikin dia ngerasa bersalah. Hatinya gak tenang, kayak ada beban berat yang gak bisa dia lepasin gitu. Ratna duduk di ruang tengah tuh, ngeliatin lantai dengan tatapan kosong. Di kepalanya cuma ada satu pikiran, ritual sesat yang dia lakuin dulu itu loh. Dia mulai ngerasa kalau semua ini gara-gara dia ngelakuin ritual itu. Dia percaya kematian Ayu adalah ulahnya. Rasa bersalah itu makin menyiksa dia setiap detiknya. Ini salah aku. Aku gak seharusnya ngelakuin itu. Ayu mati gara-gara aku.
Tapi Ratna nggak bisa nerima gitu aja. Dia pengen jawaban tuh, pengen tahu kenapa semua ini bisa terjadi. Akhirnya di tengah kekacauan pikirannya, dia memutuskan untuk nyoba manggil arwah ibunya lagi. Dia inget tuh karena ibunya yang dulu nonton dia buat ngelakuin semua ini. Nah kali ini dia pengen klarifikasi tuh istilahnya. Dia pengen tahu apakah kematian Ayu beneran gara-gara dia. Dia mulai nyiapin sesajen tuh, nyalain lilin-lilin kecil di sekelilingnya sambil komat kamit manggil arwah ibunya. Malam itu kamar yang tadinya sepi tiba-tiba terasa berat. Udara di sekitarnya berubah jadi lebih dingin, lebih mistis tentunya ya. Ratna terus fokus manggil-manggil arwah ibunya sampai akhirnya dia mulai ngerasain kehadiran yang gak asing. Dari balik kegelapan terdengar suara yang pelan tapi jelas banget buat Ratna. Suaranya seperti ini. Tidak Ratna, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini bukan salahmu. Ratna di sini langsung melongo tuh, jantungnya berdetak kencang, bingung banget sama yang barusan dia dengar. Bukan salah aku, batinnya bilang seperti itu. Tapi gimana? Bukannya dulu ibunya sendiri yang nyuruh dia buat ngelakuin ritual ini ya? Ratna bilang nih, maksudnya apa bu? Ibu yang dulu nyuruh aku kan? Tapi di sini nggak ada jawaban lagi dari arwah ibunya. Suaranya hilang gitu aja, ninggalin Ratna dalam kebingungan yang makin dalam. Kata-kata ibunya tadi kayak ngegantung di udara, bikin Ratna makin gak ngerti kenapa arwah ibunya itu bilang semua bukan salahnya. Padahal ya jelas-jelas dia yang ngelakuin ritual itu, dia yang ikut campur tangan. Kan bingung, Ratna duduk terdiam, matanya kosong, pikirannya semakin kusut. Semua yang dia pikir dia tahu sekarang berubah menjadi teka-teki baru. Dia ngerasa semakin tersesat, gak tahu harus gimana lagi. Di tengah malam yang makin mencekam, Ratna masih sibuk sama ritual pemanggilan arwah ibunya. Dia duduk di lantai kamar, dikelilingi lilin kecil yang makin berkelap-kelip. Suara mantra yang dia bisikan pelan-pelan mengisi ruangan. Malam itu dia gak sadar kalau di luar ada dua orang yang lagi ngeronda keliling kampung. Kita sebut saja namanya Pak Jono dan Pak Rizal. Mereka lagi asik ngobrol soal kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Kematian Ayu, Fase yang pingsan, sampai desas-desus soal Ratna yang dikait-kaitkan sama hal mistis. Mereka jalan pelan-pelan sambil ngecek keadaan sekitar. Tapi tiba-tiba langkah mereka terhenti pas ngelewatin samping rumah Ratna. Ada yang aneh. Pak Rizal bilang nih, John, itu apaan tuh? Bisik Pak Rizal sambil nunjuk ke arah jendela kamar Ratna yang kebuka sedikit. Pak Jono ngekerin matanya tuh ke arah jendela yang dimaksud. Sedikit penasaran, mereka nyamperin tuh pelan-pelan, takut ketahuan. Dari sela-sela jendela yang kebuka, mereka ngintip tuh ke dalam kamar. Dan apa yang mereka lihat bikin mereka melongo. Di dalam kamar, mereka lihat Ratna duduk di lantai, dikelilingi lilin sambil komat kamit kayak lagi ngucapin mantra tuh. Wajah Ratna di sini serius banget dan suasana di dalam kamar kelihatan mistis. Pak Jono pun bilang, astaga Rizal, ini beneran dia. Ratna lagi ngapain tuh? Pak Rizal pun bilang nih, nyautin, gila John, jangan-jangan emang dia dalangnya. Ritual gituan pasti buat nyantet Ayu sama Faza. Ini harus kita laporin ke warga. Tanpa pikir panjang, Pak Rizal dan Pak Jono langsung menjauh dari jendela dengan langkah yang cepat. Mereka udah yakin banget nih, yang mereka lihat barusan adalah bukti nyata kalau Ratna terlibat dalam kematian Ayu dan kekacauan di acara sinden waktu itu. Mereka makin geram tuh, perasaan campur aduk, marah dan takut. Pak Jono pun bilang, gila, Zal, ini bahaya. Kalau kita nggak laporin sekarang, warga bisa makin celaka. Ya udah, ayo buru-buru kita laporin ke yang lain biar semua warga tahu kalau ini ulah Ratna. Malam itu setelah ngeliat langsung ritual yang dilakuin Ratna, Pak Jono dan Pak Rizal balik ke pos ronda dengan napas ngos-ngosan. Tanpa nunggu lama, mereka langsung nyamperin gosip panas tentang apa yang mereka lihat di rumah Ratna. Pak Jono bilang nih, bro, lo gak bakal percaya deh, gua sama Rizal barusan ngintip dari jendela kamar Ratna. Dia lagi ngelakuin ritual, bener-bener kayak yang lo denger, mistis banget. Iya, gue juga lihat sendiri. Gue yakin
Dia yang nyantet Ayu sama bikin Faza pingsan. Ini bener-bener udah gak bener nih. Besok kita harus lapor ke Pak RT. Berita itu langsung nyebar cepat di kalangan warga nih. Malam itu semua orang yang denger gosip di pos ronda mulai ngehubungin tetangga dan teman-temannya. Suasana desa yang tadinya sepi berubah jadi penuh bisik-bisik. Nah, singkat cerita nih, pada pagi harinya warga udah mulai kumpul di rumah Pak RT. Mereka rame-rame datang buat minta kejelasan dan berharap ada tindakan. Suasana depan rumah Pak RT udah kayak pasar tuh. Semua orang ngomongin hal yang sama, yaitu Ratna. Di sini ada namanya Bu Siti nih. Dia bilang ke Pak RT, "Pak RT, kita nggak bisa diem aja nih. Ratna udah keterlaluan. Kita nggak mau ada lagi yang jadi korban, Pak RT. Kemarin malam Pak Jono sama Pak Rizal udah lihat sendiri ritual aneh di rumah Ratna." Pak RT berdiri di tengah kerumunan itu, mencoba tenang. Sebenarnya dia orang yang bijak nih, nggak gampang termakan gosip. Dia tahu kalau nggak semua rumor itu benar, apalagi yang nyangkut soal mistis ya. Terus Pak RT bilang nih, "Tenang dulu, tenang ya. Kita nggak bisa asal nuduh tanpa bukti. Apa yang dilakuin Ratna ya bisa aja cuma salah paham." Tapi di sini warga makin gak sabar. Mereka desak Pak RT buat bertindak. Mereka yakin Ratna ada di balik semua kekacauan ini. Suara kerumunan makin keras tuh dan Pak RT mulai ngerasa tertekan. Terus ada Bu Mirna nih, dia bilang ke Pak RT, "Pak RT, kita udah cukup diam aja selama ini. Kalau kita nggak bertindak sekarang, siapa tahu nanti bakal ada lagi korban yang jatuh. Kita harus ngusir Ratna." Pak Jono pun ikut bilang nih ke Pak RT, "Pak RT, saya sendiri yang lihat Pak. Dia bener-bener lagi ngelakuin ritual. Gimana kita nggak curiga? Ini jelas-jelas udah nggak bisa dibiarkan." Pak RT diam sejenak tuh, ngeliat wajah-wajah warga yang udah nggak sabar. Mereka datang bukan cuma buat ngobrol, tapi buat cari keadilan menurut versi mereka. Pak RT ngerti banget kalau keadaan udah nggak kondusif tuh, dan warga makin panas. Pak RT pun bilang, "Baik kalau begitu, saya bakal ikut kalian ke rumah Mbak Ratna. Tapi ingat, kita harus bijak. Jangan sampai kita bikin kerusuhan tanpa tahu yang sebenarnya," kata Pak RT. Walaupun Pak RT masih nyoba tenang, warga tetap aja geram tuh. Mereka siap berangkat bareng-bareng buat ngusir Ratna dari desa. Sementara itu, kita beralih ke rumah Ratna. Dia nggak tahu sama sekali kalau pagi itu bakal jadi awal dari kekacauan yang lebih besar. Pagi itu Ratna lagi asik sarapan di ruang tengah, coba ngelupain semua kekacauan yang terjadi belakangan ini. Dia ngaduk kopi sambil ngunyah roti tuh, mikir mungkin hari ini bakal lebih baik. Tapi tiba-tiba nih ya, suara ribut dari luar bikin dia kaget setengah mati. Ratna pun kaget tuh. "Hah? Apa itu?" Ratna buru-buru berdiri dan nyamperin jendela. Matanya ngeliatin keluar tuh. Suara ribut dari depan rumah makin jelas, bikin dia ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Ratna buka pintu tuh, dan apa yang dia lihat bikin wajahnya itu langsung pucat. Di depan rumahnya udah ramai banget dengan warga yang kesel. Mereka berdiri di luar, bawa-bawa alat dan tampak siap untuk bertindak. Dan di tengah kerumunan ada Pak RT yang kelihatan bingung dan tertekan. Pak RT pun bilang, "Mbak Ratna, maaf, tapi kami harus bicarakan ini. Warga desa udah ngerasa bahwa Mbak Ratna terlibat dalam semua kekacauan ini." Ratna di sini cemas banget tuh, ngelihat ekspresi marah di wajah-wajah para warga. Dia ngelihat beberapa dari mereka bawa alat geledah, dan tahu-tahu salah satu dari mereka ada yang teriak nih, namanya Pak Jono. "Pak RT, kita harus geledah rumah ini. Kita butuh bukti kalau Ratna beneran ngelakuin ritual sesat yang bikin Ayu meninggal." Pak RT ngelihat ke arah Ratna dengan tatapan penuh penyesalan tuh. Dia pengen banget ngelindungin Ratna, tapi suara warga yang udah terlanjur geram bikin dia nggak bisa berbuat banyak. Suara desakan makin kenceng tuh, dan Pak RT ngerasa makin tertekan. Pak RT pun bilang, "Ya sudah, kalau semua pada setuju, ayo kita geledah rumah ini. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Jangan sampai ada kesalahpahaman." Ratna yang udah mulai panik nih, dia nyoba buat tenang. Dia berdiri di samping Pak RT, tapi pandangannya keliling ke arah warga yang udah benar-benar siap buat ngeledah rumahnya. Ratna pun bilang, Apa-apaan ini? Kenapa kalian mau geledah rumah saya? Saya nggak ngelakuin apa-apa." Tapi semua usaha Ratna buat membela diri kayak terbuang sia-sia dong. Warga yang udah terlanjur marah nggak mau dengar alasan Ratna. Mereka mulai masuk ke dalam rumah dengan cepat, memeriksa setiap sudut sambil terus ngomongin betapa pentingnya bukti buat mereka. Terus di sini ada Bu Siti nih, dia bilang,
Kita harus pastiin jangan sampai ada yang terlewat. Bukti-bukti ini bisa jadi penentu kalau beneran dia yang nyebabin semua ini. Nah, Ratna ngerasa dunia seakan runtuh. Dia berdiri terdiam di sudut ruangannya sambil nonton warga yang sibuk ngecek setiap sudut rumah. Dalam hatinya dia ngerasa makin terpojok dan bingung. Semua yang dia lakuin sekarang kayak nggak berarti apa-apa. Sementara warga terus ngegeledah rumah Ratna, salah satu dari mereka yaitu Bu Siti nemuin barang sesajen di sudut kamar yang nggak sempat dibersihin oleh Ratna nih. Bu Siti pun bilang, lihat tuh, itu kan sesajen. Berarti bener, Ratna terlibat dalam ritual. Ratna langsung panik pas ngeliat warga yang mulai ngecek sesajen itu. Dia buru-buru nyamperin mereka, berusaha sekuat tenaga buat ngejelasin. Enggak, itu cuma buat saya bisa komunikasi sama arwah ibu saya, biar bisa ngerasa deket. Saya cuma kangen sama ibu. Itu bukan buat cantet orang, bener. Tapi warga udah nggak mau denger penjelasan Ratna. Mereka makin ngotot, nanya-nanya terus, desak Ratna buat ngaku yang sejujurnya. Tekanan itu bikin Ratna makin tertekan, dan akhirnya dia nggak bisa nahan lagi. Baiklah, iya, saya sempat lakuin ritual itu. Saya nyantet fase sama Ayu, dan saya pasang susuk juga. Tapi saya nggak niat buat bunuh Ayu. Saya cuma pengen melengserin dia dari karirnya sebagai sinden, biar saya bisa balik lagi bersinar. Warga yang udah berapi-api langsung tercengang dengar pengakuan Ratna. Mereka nggak nyangka kalau Ratna bakal ngaku hal sebesar itu. Marahnya mereka nggak bisa dibendung lagi. Di situ ada Bu Mirna, dia pun bilang seperti ini. Jadi semua yang terjadi ini beneran karena kamu. Gila, kamu udah keterlaluan banget. Dan Pak Jono pun menimpali nih. Bener kan? Emang dia yang bikin semua kekacauan itu. Ini gak bisa dibiarkan. Pak RT yang tadinya masih coba bijak sekarang ngerasa bener-bener kecewa tuh. Semua yang dia kira cuma gosip ternyata nyata. Dia nyadar kalau keputusan harus diambil sekarang juga. Pak RT pun bilang, maaf Mbak Ratna, dengan semua bukti dan pengakuan ini gak ada pilihan lain. Warga udah sepakat, Mbak Ratna harus pergi dari desa ini. Ratna yang udah terlanjur kecewa dan putus asa cuma bisa nunduk. Dengan berat hati dia siap-siap buat ninggalin rumah peninggalan orang tuanya. Rumah yang dulunya penuh kenangan dan mimpi sekarang harus ditinggalin begitu saja. Baiklah, saya pergi. Ya ayo Seraja tuh pergi, lo pergi dari sini, pergi ayo. Gak guna lo di sini, pergi. Nah, teriak para warga tuh udah emosi banget. Dengan hati yang hancur, Ratna keluar dari rumahnya. Warga yang ngelihat semua ini udah penuh kepuasan, tapi juga ada rasa campur aduk. Pak RT dan warga ngeliatin Ratna yang pergi. Ngerasa sedih sih, tapi juga yakin kalau keputusan ini perlu diambil demi kedamaian desa. Ratna jalan pergi tuh, meninggalkan rumah dan semua kenangan di belakangnya. Suasana desa udah mulai tenang nih. Tapi efek dari kejadian ini bakal jadi pelajaran berharga buat semua orang nih. Ratna jalan terus sepanjang hari tuh, ngelipet-ngelipet kaki sambil ngerasa bingung dan capek banget. Dia udah jauh dari desa asalnya, ninggalin semua masalah dan kenangan yang bikin kepala mumet. Tapi seberapa jauh dia melangkah, dia tetap nggak tahu mau kemana. Hari pun mulai gelap tuh, dan Ratna ngerasa badannya udah makin lemes banget. Kakinya udah nggak kuat lagi, dan kepala pusing banget. Akhirnya dia nyerah dan jatuh pingsan di pinggir jalan, terbaring lemah. Beruntung nih di sini ada seorang warga yang lagi lewat jalan itu. Warga itu sebut saja Pak Harun, lagi nganterin barang dagangannya pulang. Dia ngelihat Ratna yang pingsan dan langsung teriak minta tolong. Ada orang pingsan di sini, cepat bawa dia ke rumah. Dia butuh pertolongan. Pak Harun dan beberapa tetangga lain langsung nyamperin Ratna, lalu ngangkat dia dengan hati-hati. Mereka bawa Ratna ke rumah Pak Harun, berusaha ngerawat dan ngasih pertolongan pertama. Ratna yang masih belum sadar dirawat dengan penuh perhatian. Nah, singkat cerita nih, keesokan paginya ketika Ratna akhirnya bangun dari pingsannya, dia masih kebingungan tuh. Matanya meremelek, berusaha mengecek keadaan di sekelilingnya. Suara-suara asing dan suasana baru bikin dia makin bingung. Ratna pun bilang seperti ini. Di mana ini? Kenapa aku di sini? Pak Harun pun bilang tuh, tenang Mbak,
Mbak pingsan di jalan semalam dan kami bawa Mbak ke sini. Nama saya Pak Harun dan ini istri saya, Bu Asih. Mbak nggak ingat apa-apa ya? Maaf, saya bingung. Saya baru aja ninggalin desa saya. Terima kasih ya Pak sudah nolongin saya. Iya Mbak, emang udah tanggung jawab kami buat nolong sesama. Lagian mbaknya ini Mbak Ratna kan, yang sinden terkenal itu. Ratna mendengar nama dirinya disebut dan langsung ngerasa malu tuh. Dia ngelihat ke arah Pak Harun dan istrinya yaitu Bu Asih dengan tatapan penuh rasa terima kasih dan sedih. Dia ngerasa di tengah semua kekecauan ini masih ada orang yang peduli. Ratna pun bilang, terima kasih ya Pak, Bu, udah nolongin saya. Mbak Ratna, kenapa Mbak Ratna sampai kayak gini ya? Kenapa jalan kaki sendirian dan pingsan di jalan? Maaf Pak Harun, saya masih bingung. Semua ini terlalu rumit dan saya belum siap buat cerita semuanya. Saya butuh waktu Pak. Bu Asih pun bilang nih menimpali, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting Mbak istirahat dulu. Kami bakal bantu Mbak Ratna sebisa mungkin. Pak Harun dan istrinya yaitu Bu Asih yang udah ngerawat Ratna lagi pada bingung banget tuh. Mereka udah bantu Ratna tapi masih kepikiran kenapa sinden terkenal kayak Ratna bisa sampai jalan kaki sendirian dan pingsan di jalan. Bu Asih pun bilang, Pak, kenapa sih dia bisa sampai di sini kayak gini? Kenapa dia jalan kaki sendirian? Kan dia terkenal banget di desa sebelumnya. Iya Bu, Bapak juga penasaran. Dia pasti lagi punya masalah besar tuh. Pak Harun dan Bu Asih masih penasaran, tapi mereka ngerti kalau Ratna mungkin butuh waktu untuk bercerita. Mereka terus ngerawat Ratna dengan penuh perhatian, berharap suatu saat nanti Ratna bakal mau berbagi ceritanya. Nah, singkat cerita nih, di desa baru tempat Ratna tinggal ada acara hajatan yang ramai banget. Para warga ngumpul tuh, dan hiburannya kali ini adalah wayang kulit. Yang bikin terkejut nih, salah satu sindennya adalah Faza, sinden muda yang pernah bersaing ketat sama Ratna di desa lamanya itu. Nah, singkat cerita juga nih, di hari hanya nih, suasana udah mulai penuh sesak tuh. Banyak warga yang datang buat nonton pertunjukan wayang, termasuk Ratna. Tapi dia berdiri jauh dari kerumunan tuh. Dia cuma bisa ngeliatin dari kejauhan dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan juga cemas. Saat Faza mulai bernyanyi nih, suasana tenang dan penonton antusias. Tapi tiba-tiba suara Faza berubah jadi serak, kayak ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokannya itu. Penonton mulai pada bingung lihat Faza yang berusaha keras buat tetap nyanyi, tapi malah makin parah. Ada penonton bilang seperti ini, kok suaranya Faza jadi serak gitu? Ada apa ya? Terus ada yang nyautin tuh, iya aneh banget. Faza biasanya kan lancar banget, kenapa tiba-tiba jadi kayak gini? Faza sendiri mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh tuh. Rasanya kayak ada yang nyangkut di tenggorokannya, bikin dia susah banget buat ngomong. Dia berusaha terus nyanyi tapi malah makin kesulitan. Aduh, tenggorokanku kenapa jadi sakit begini tiba-tiba? Semua warga yang nonton makin bingung ngelihat Faza yang makin kesulitan. Beberapa orang langsung maju ke panggung, ngebantu Faza keluar dari sana. Faza, ayo turun dari panggung dulu, kita periksa dulu. Ratna yang lagi ngeliatin kejadian di acara hajatan itu langsung panik berat kan. Dia ngerasa jantungnya berdebar kencang. Kepikiran nih kalau semua kekecauan itu mungkin disebabkan sama santet yang pernah dia lakuin. Ini gak mungkin. Kayaknya ini ada hubungannya sama ritual yang aku lakuin dulu. Ratna di sini merasa ketakutan banget tuh. Rasa bersalah dan takut makin nyiksa dia. Tanpa pikir panjang, dia langsung cabut dari acara itu, buru-buru balik ke rumah Pak Harun. Aku harus cepat-cepat balik ke rumah Pak Harun. Aku gak bisa tetap di sini. Dengan hati yang berdebar dan kepala penuh dengan kekacauan, Ratna jalan tergesa-gesa. Dia nyampe di rumah Pak Harun dengan nafas ngos-ngosan dan wajah pucat. Dia ngerasa perlu tempat yang aman. Nah, kita kembali ke acara hajatan itu tuh. Di rumah pemilik hajatan, suasana udah mulai tegang setelah kejadian kacau di acara wayang tadi. Faza disuruh minum ramuan khusus buat penyanyi sinden kayak dia. Faza minum ramuan itu dengan niat biar suaranya bisa balik normal.
Semoga ramuan ini bisa bantu aku. Setelah Faza ngelakuin itu, tiba-tiba suasana di ruangan berubah. Di sudut ruangan muncul sosok wanita seram yang bikin suasana makin mencekam. Wanita itu ngelihat Faza dengan tatapan yang bikin merinding. Sosok wanita tuh bilang, "Kamu harus mengakui perbuatanmu itu. Anakku, Ratna, menderita karena ulahmu. Kamu harus mengakui perbuatanmu itu. Kalau tidak, aku akan merebut nyawamu." Faza yang ketakutan parah langsung teriak keras tuh. Suara jeritanya bikin semua orang di rumah hajatan pada bingung dan panik. Ah! Terus ada orang yang denger nih, dia bingung. Kenapa Mbak Faza tiba-tiba jerit kayak gitu? Ada apa? Iya, dia kenapa? Kenapa dia kelihatan kayak gitu? Nah, di luar acara wayang tetap berjalan seperti biasa nih. Para penonton masih asyik menikmati pertunjukan tanpa tahu ada kekacauan yang terjadi di dalam rumah sang pemilik hajatan. "Aku gak mau mati! Aku gak mau mati!" Faza terus berusaha menjauh dari sosok wanita itu sambil menjerit-jerit ketakutan. Semua orang di dalam ruangan makin bingung dan panik, sementara acara di luar terus berlangsung. Nah, singkat cerita nih, semenjak kejadian itu, hari-hari Faza kelihatan kayak orang yang lagi terpuruk parah. Dia cuma bisa terbaring lemah di kasur. Badannya panas kayak lagi demam tinggi tuh. Semua orang di rumahnya panik, terutama orang tuanya yang bingung banget ngelihat kondisi Faza yang enggak biasa. Orang tuanya Faza pun bilang, "Faza, kamu kenapa nak? Kenapa kamu bisa kayak gini sih?" Orang tua Faza udah nyoba segala cara buat ngebantu tuh. Mulai dari ngasih obat sampai nanya ke tetangga atau orang pinter, tapi semuanya kayak nggak mempan. Faza masih terbaring lemah dengan mata yang kelihatan takut banget. "Faza, kamu bilang dong apa yang terjadi. Kami nggak ngerti kenapa kamu bisa begini." Sementara itu, Faza cuma bisa terdiam dengan mata yang kelihatan kosong dan badan yang terus bergetar. Ketakutan yang dia rasain semenjak acara malam itu kayaknya belum hilang. Dia masih terjebak dalam suasana mencekam yang dia alami. "Nyawa aku takut." Nah, singkat cerita nih, di warung Bu Ina, suasana lagi hangat dengan ibu-ibu yang lagi asik ngobrol tuh. Ada Bu Sumi, Mbak Tini, dan Bu Ina. Mereka duduk sambil ngopi dan ngemil. Mereka lagi sibuk ngebahas keadaan Faza yang makin bikin penasaran. Bu Sumi pun bilang seperti ini, "Kalian pada denger gak? Faza sekarang udah gak bisa bangun dari kasur. Badannya panas banget katanya." Mbak Tina pun menimpali nih, "Iya, aku dengar juga. Katanya dia kelihatan ketakutan parah. Ada yang bilang dia kayak kena santet." Bu Ina pun langsung nimpali lagi tuh, "Jangan-jangan santet dari Ratna belum selesai ya? Mungkin itu masih nyantol di Faza." Ibu-ibu di warung mulai berspekulasi tuh, dan suasana di warung jadi semakin panas dengan gosip. Mereka pada mengira kalau apa yang terjadi sama Faza itu masih ada hubungannya dengan Ratna dan santetnya yang dulu. Bu Sumi pun bilang lagi nih, "Rasanya sih masuk akal juga ya. Faza itu kan baru aja ada masalah di acara wayang. Dan kan Ratna juga pernah dibilang ngelakuin ritual tuh. Iya, apalagi kalau ngelihat keadaan Faza yang kayak gitu. Rasanya kayak ada yang gak bener. Aku yakin tuh santetnya Ratna itu masih jalan." Nah, sore itu kondisi Faza semakin parah. Badannya panas, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Di tengah kondisinya yang semakin melemah itu, Faza tiba-tiba berkata sesuatu yang bikin orang tuanya kaget. Ayo, berkata apa nih? Coba tebak. Ayo, tulis di kolom komentar ya. "Bu, Pak, cari Ratna. Aku harus ketemu sama dia. Aku harus minta maaf." Ibunya yang lagi duduk di samping kasur langsung tertegun tuh. Wajahnya bingung dan cemas, gak ngerti kenapa anaknya tiba-tiba pengen ketemu Ratna. Sedangkan ayahnya yang lagi berdiri di pintu juga kelihatan kaget. Ibu Faza pun bilang, "Loh, kok tiba-tiba nak? Kenapa harus ketemu sama Ratna?" Ayah Faza pun bilang juga tuh, "Iya Faza, apa hubungannya sama Ratna? Kamu mau ngomong apa?" Aku gak bisa jelasin sekarang Pak, Bu. Pokoknya
Aku harus minta maaf sama dia. Tolong cari dia sebelum terlambat, Pak, Bu. Kata-kata Faza bikin kedua orang tuanya makin kebingungan. Mereka saling pandang tuh, nggak tahu harus gimana. Mereka nggak ngerti kenapa Faza mendadak pengen ketemu Ratna. Nah, akhirnya ayah Faza memutuskan untuk cari bantuan dari warga lain buat nemuin Ratna. Baiklah nak, kami akan cari Mbak Ratna. Kamu istirahat dulu ya. Ibunya pun nggak tinggal diam tuh. Dia langsung minta tolong ke tetangga-tetangga untuk bantu nyari keberadaan Ratna. Beberapa warga pun akhirnya mulai nyebar buat cari tahu di mana Ratna sekarang. Desa itu jadi heboh lagi tuh, karena warga juga penasaran kenapa Faza tiba-tiba pengen ketemu sama Ratna nih. Warga yang tadinya masih ragu soal kebenaran gosip tentang Ratna sekarang jadi terlibat dalam misi baru, yaitu mencari Ratna. Nah, singkat cerita nih, ayahnya Ratna sebut saja Pak Damiri ya, udah keliling desa buat nyari info tentang keberadaan Ratna. Dia udah nanya ke beberapa warga, tapi belum dapat jawaban yang pasti. Nah, sampai akhirnya nih, dia ketemu sama salah satu warga yang pernah nonton di acara wayang kulit waktu itu. Pak Damiri pun bilang, Mas, maaf, saya lagi cari info soal Ratna. Masnya tahu nggak dia sekarang di mana? Ratna, Mbak Ratna ya? Oh iya, saya kayaknya lihat dia pas di acara wayang kulit waktu itu. Dia nggak ikut di depan sih, cuma kayak ngelihat dari jauh. Ya, nyempil di kerumunan gitu. Saya sempat kaget juga, ngapain Ratna ada di situ? Serius mas? Mas yakin itu Ratna? Iya, saya yakin. Soalnya saya ingat banget wajahnya. Tapi aneh sih, dia nggak kelihatan pengen dilihat orang, kayak sembunyi gitu. Pak Damiri langsung lega tuh dapat titik terang tentang keberadaan Ratna. Dia nggak nunggu lama, langsung minta bantuan warga lain buat ngecek lebih lanjut di sekitar lokasi acara wayang kulit. Pak Damiri yakin Ratna pasti masih ada di daerah situ. Singkat cerita, Pak Damiri dan tetangganya akhirnya nemuin keberadaan Ratna setelah keliling cari info. Mereka dapat kabar kalau Ratna tinggal sementara di rumah Pak Harun. Nah, saat sampai di sana, Ratna lagi duduk di teras, ngerasa tenang. Tapi begitu ngeliat kedatangan Pak Damiri, wajahnya langsung berubah panik tuh. Pak Damiri, kok bisa tahu saya di sini? Tenang, Mbak Ratna, tenang. Saya nggak datang buat nyalahin Mbak. Anak saya, si Faza, dia katanya pengen ketemu sama Mbak Ratna. Dia sakit parah Mbak, dan katanya dia pengen minta maaf sama Mbak Ratna. Minta maaf? Kenapa tiba-tiba dia pengen ketemu saya? Ada apa Pak? Saya juga gak ngerti yang pasti kenapa. Tapi tolong Mbak Ratna, jangan takut, saya nggak bawa masalah dari warga desa. Lagian juga mereka lagi nyari Mbak Ratna, tapi bukan buat ngerebutin lagi kok. Ratna ngelihat mata Pak Damiri yang penuh harap, dia ngerasa bingung tuh, takut, tapi juga penasaran. Kenapa Faza pengen ketemu sama dia? Apalagi di kondisi Faza yang lagi sakit parah katanya. Pak Damiri pun bilang lagi nih, Mbak Ratna, saya mohon, Faza butuh Mbak Ratna. Mbak Ratna nggak perlu takut lagi sama warga kok. Ratna pun akhirnya luluh. Dengan perasaan campur aduk, dia mengangguk pelan dan setuju buat ikut Pak Damiri. Meski masih ragu, dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar rasa takutnya sekarang. Ratna pun bersiap untuk menghadapi pertemuan yang gak pernah dia sangka sebelumnya. Sesampainya di rumah Pak Damiri nih, singkat ceritanya ya, suasana terasa tegang tuh. Faza terbaring lemah di tempat tidur, matanya sembab karena menangis terus. Ibu dan ayahnya juga beberapa warga berdiri di sekitar situ, nungguin apa yang bakal terjadi. Begitu Ratna masuk ke kamar nih, Faza yang terbaring lemah, dia berusaha untuk bangkit dengan sekuat tenaganya sambil nangis kejar tuh. Mbak Ratna, Mbak, maafin aku Mbak. Loh, Faza, ada apa ini? Kenapa kamu minta maaf sama saya? Ibu dan ayahnya Faza juga kelihatan bingung tuh. Mereka sama sekali nggak ngerti kenapa tiba-tiba anaknya pengen ketemu Ratna. Apalagi sekarang Faza malah nangis minta maaf. Warga yang penasaran pun ngintip nih dari luar kamar, berharap bisa dapat petunjuk dari percakapan mereka. Ratna pun bingung tuh. Aku yang salah Mbak, aku yang bikin semuanya jadi kacau.
Ayu meninggal gara-gara aku. Aku yang nyantet dia lewat dukun. Apa Faza? Kamu ngomong apa sih? Iya Mbak, aku yang udah buat semua kekacauan ini. Aku takut tersaingi sama Ayu, sama Mbak juga. Aku yang nyuruh dukun buat nyantet Ayu biar karir dia jatuh. Aku juga yang sengaja bikin Mbak menarik lagi. Maksudnya gimana sih, Za? Sebenarnya apa yang kamu lakuin? Jadi gini Mbak, aku sebenarnya dulu gak suka sama Ayu. Aku takut kalah saing. Jadi intinya aku pengen nyingkirin Ayu dan juga Mbak Ratna. Aku nyantet Ayu. Terus aku bikin Mbak Ratna biar terlihat menarik lagi, agar orang-orang mengira kalau kematian Ayu itu disebabkan oleh Mbak Ratna. Aku memanfaatkan momen kalau Mbak Ratna kan emang keturunan orang pintar. Jadi dari hal seperti itu menambah keyakinan para warga. Akhirnya Mbak Ratna pun diusir dari desa ini, dan karir aku bisa melejit tanpa ada saingan dari siapapun di desa ini. Maafin aku Mbak Ratna. Aku yang salah. Semua ini gara-gara aku. Maafin aku Mbak Ratna. Ratna sangat tercengang di sini, apalagi semua orang yang mendengar pengakuan dari Faza itu. Dan waktu dulu kita tampil bertiga, aku, Ayu, dan Mbak Ratna, aku pernah pingsan kan. Sebenarnya aku melihat bayangan serem yang deketin aku. Aku sangat ketakutan sampai aku gak sadar lagi. Sekarang aku berpikir mungkin bayangan itu adalah arwah dari ibunya Mbak Ratna. Tapi aku melihatnya hanya sekali waktu itu. Terus pada suatu malam, ketika aku sedang tampil di acara wayang kulit di desa sebelah, tiba-tiba suara aku mendadak serak. Lalu aku melihat sosok bayangan hitam serem. Sosok itu seperti almarhumah dari Mbak Ratna. Dan semenjak saat itu aku selalu mimpi buruk dan diteror terus-terusan sama sosok arwah dari ibu Mbak Ratna. Aku minta maaf Mbak Ratna, udah bikin Mbak Ratna menderita, udah menghancurkan karir Mbak Ratna. Aku minta maaf Mbak. Suasana langsung hening. Semua orang di ruangan itu termasuk warga yang ngintip bengong dengar pengakuan Faza. Ibu dan ayahnya, Pak Damiri, gak bisa ngomong apa-apa. Mereka gak nyangka kalau anak mereka bisa ngelakuin hal seperti itu. Tangis Faza makin kenceng tuh, sementara Ratna cuma bisa berdiri di situ
itu antara kaget, marah, dan bingung. Dia nggak pernah nyangka kalau semua tuduhan yang selama ini ditimpakan ke dia ternyata cuma rekayasa Faza. Semua warga yang selama ini curiga sama Ratna sekarang mulai sadar kebenarannya. Ratna berdiri di sana, matanya nggak bisa lepas dari Faza yang nangis kejar di depannya. Pikirannya kacau. Kalau semua yang Faza bilang itu bener barusan ya, berarti ritual yang dia lakuin dulu nyantet Faza sama Ayu nggak ada efeknya sama sekali. Ratna pun bicara sendiri nih. Jadi semua ini nggak ada hubungannya sama ritual itu. Terus susuk yang aku pasang nggak ngaruh juga. Ratna terdiam, otaknya berusaha mencerna semua ini. Selama ini dia percaya kalau ketenaran dia yang tiba-tiba bangkit lagi semua gara-gara susuk dan ritual-ritual yang dia lakuin. Tapi kalau bener Faza yang dari awal udah ngerencanain semua, berarti usaha dia yang nyantet gak ada dampaknya sama sekali dong ya. Ratna di sini makin bingung tuh. Dia ngerasa kayak semua yang dia lakuin selama ini sia-sia. Ternyata kejadian-kejadian aneh yang selama ini dia pikir adalah efek dari santet dan susuknya itu justru malah datang dari orang lain, yaitu dari Faza yang ternyata dalang di balik semuanya. Ratna cuma bisa menatap Faza sementara pikirannya terus berkecamuk tuh. Semua yang dia yakini tentang ilmu hitam, tentang ritual, tentang karirnya sekarang terasa hampa. Apa yang dia pikir sebagai kekuatan dari susuk ternyata nggak ada hubungannya sama sekali. Dan Ayu meninggal bukan karena ulahnya. Ratna di sini ngerasa kayak ditarik kedua arah tuh. Di satu sisi lega karena dia nggak bener-bener ngebunuh Ayu, tapi di sisi lain dia masih bingung dan kecewa sama semua ini. Nah, singkat cerita, keesokan paginya suasana di warung Bu Ina ramai kayak biasanya. Di pojokan udah nongkrong tuh Bu Sumi sama Mbak Tini, dua orang yang paling update soal gosip desa. Gak lama setelah nyeruput kopi nih, mereka mulai bahas topik paling panas di desa, yaitu Faza dan Ratna. Bu Sumi bilang, kamu denger gak Tin? Ternyata tuh si Faza itu yang dalang dibalik semua kekacauan ini, bukan Mbak Ratna. Astaga, serius kamu Mi? Aku kira Ratna beneran yang nyantet si Ayu sama Faza. Alah, udah kadung nuduh dia. Ternyata Faza sendiri yang main belakang. Bu Ina pun nyautin nih, iya loh, semalam aku juga dengar dari suamiku. Katanya Faza udah ngaku ke Mbak Ratna. Dia sampai nangis-nangis minta maaf gitu. Gila ya. Jadi semua ini settingan Faza. Terus Mbak Ratna cuma jadi kambing hitam. Nah, persis. Mbak Ratna padahal udah sempat disangka pakai ilmu hitam, sampai diusir segala tuh. Taunya Faza yang nyantet Ayu. Tega banget. Mereka bertiga saling tukar cerita tuh sambil sesekali ngeliat kanan kiri, takut ada yang denger. Gosip ini memang terlalu gede buat dilewatin. Bu Ena bilang nih, karma itu memang nyata ya Mi. Si Faza sekarang sakit. Wah, parah banget. Udah gitu warga sini jadi kasihan sama Mbak Ratna. Padahal dia udah dibikin sengsara gara-gara tuduhan-tuduhan palsu itu. Mbak Tini pun nambah ini, tapi bener sih, aku juga kasihan sama Ratna. Udah dikejar-kejar gosip, diusir, padahal gak salah apa-apa loh. Ya namanya juga hidup Tin. Kadang apa yang kita lihat gak selalu bener. Yang penting sekarang kita semua udah tahu ya siapa yang bener sama siapa yang salah. Dan gosip di warung itu terus mengalir tuh, seperti aliran kopi yang gak pernah berhenti. Para ibu-ibu itu seolah punya tugas sendiri untuk menyebarkan kabar terbaru. Walau terkadang mereka juga suka nambahin bumbu biar ceritanya makin seru. Biasalah ibu-ibu ya. Kita beralih ke desa seberang tuh. Pada sore itu, suasana di rumah Pak Harun dan Bu Asih masih tenang. Sampai tiba-tiba ada ketukan pintu di depan. Pak Harun yang lagi santai duduk di ruang tamu bingung tuh. Tumben sore-sore ada tamu. Dia berdiri pelan lalu membuka pintu. Pak Harun bilang nih, "Loh, maaf siapa ya Pak?" Ternyata di sini ada Pak RT nih dan rombongan para warga. Pak RT pun bilang, "Sore Pak, saya RT dari desa asal Mbak Ratna. Kami kesini mau jemput dia pulang. Warga desa juga mau minta maaf atas apa yang sudah terjadi."
Oh, jadi Bapak RT dari desanya Ratna? Iya Pak. Setelah semuanya terungkap, warga sadar kalau Mbak Ratna nggak bersalah. Kita datang untuk minta maaf dan berharap dia mau pulang ke desa asalnya. Kita semua tahu salah paham kemarin bikin dia menderita. Bu Asi pun terkejut tuh. Oh, jadi Bapak dan warga datang buat jemput Ratna pulang. Waduh, kirain saya ada apa? Kok ada rombongan datang ke sini? Pak Harun pun bilang nih, ya Ratna memang pernah cerita soal masalah di desanya. Tapi saya nggak nyangka bakal separah itu ya. Tapi Ratna sekarang udah banyak berubah sejak tinggal di sini. Pak RT mengangguk pelan tuh, paham bahwa Ratna mungkin masih trauma sama kejadian di desanya. Tapi dia juga tahu ini adalah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya. Bu Asih akhirnya setuju buat manggil Ratna. Mbak Ratna, sini, ada yang mau ketemu nih. Ratna pelan-pelan keluar dari kamarnya. Matanya langsung tertuju ke Pak RT dan beberapa warga yang ikut rombongan. Hati Ratna campur aduk antara bingung, takut, dan gak tahu harus beraksi gimana. Pak RT berdiri dengan senyum lembut, mencoba bikin suasana gak terlalu tegang. Pak RT pun bilang ke Mbak Ratna, Mbak Ratna, kami dari desa mau jemput Mbak Ratna pulang. Kita semua sadar udah salah paham. Dan ya, warga sekarang mau minta maaf ke Mbak Ratna. Pulang? Tapi warga gimana? Mereka kan dulu benci banget sama saya. Salah satu warga yang ikut rombongan, Bu Sumi nih, maju sedikit. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Dia tahu banget apa yang udah mereka lakuin ke Ratna. Bu Sumi pun bilang, Mbak Ratna, kita semua salah. Kita terlalu cepat menghakimi Mbak Ratna, gak ngasih Mbak Ratna kesempatan buat jelasin. Tolong maafin kita ya. Kita semua pengen Mbak Ratna balik lagi. Ratna terdiam sejenak nih. Matanya mulai berkaca-kaca tuh. Di satu sisi hatinya masih penuh dengan luka, tapi di sisi lain dia juga ngerasa gak enak terus-terusan numpang di rumah Pak Harun dan Bu Asih. Dia gak mau jadi beban tuh. Ratna pun bilang, ya udah, saya mau pulang. Saya juga gak enak lama-lama di sini. Udah ngerepotin Pak Harun sama Bu Asih. Bu Asih pun langsung menimpali nih. Gak apa-apa Mbak Ratna. Kita juga seneng kok ada Mbak Ratna di sini. Kan rumahnya jadi rame. Betul kan Pak? Iya Mbak Ratna. Kita juga ngerasa kebantu dengan adanya Mbak Ratna. Memang Ratna ini selama tinggal di rumah Pak Harun, dia nggak cuma rebahan doang jadi beban. Mbak Ratna juga bantu-bantu dagangan keluarga mereka, dan kadang juga ngelakuin pekerjaan rumah tangga di rumah Pak Harun. Jadi Bu Asih juga ngerasa ngebantu banget kan. Nah, Pak RT dan para warga lainnya mengangguk penuh rasa terima kasih tuh. Terima kasih Mbak Ratna. Kami bakal pastiin semuanya akan baik-baik saja di desa nanti. Akhirnya dengan perasaan campur aduk nih, Ratna setuju untuk pulang ke desa asalnya. Meski masih ada ketakutan dalam hatinya tuh. Dia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Warga yang ikut serta juga lega, merasa perjalanan ini akan menjadi awal baru buat semuanya. Singkat cerita nih, begitu Ratna sampai di desa, suasana terasa beda banget. Dulu desa ini yang ngusir dia, tapi sekarang banyak warga yang nunggu di depan rumahnya dengan wajah penuh rasa bersalah. Wajah-wajah yang dulu penuh kecurigaan sekarang tampak lebih lembut. Warga bilang nih, salah satu warga ya, Mbak Ratna, maafin kita ya, kita udah salah paham. Ratna berdiri di depan pintu rumahnya, masih ragu mau ngomong apa tuh. Dia ngelihat wajah-wajah yang familiar, tapi sekarang ada rasa sesal di mata mereka. Gak lama, Bu Sumi maju ke depan, matanya berkaca-kaca, gak bisa nutupin rasa bersalah itu. Mbak Ratna, saya minta maaf. Saya yang paling banyak ngomong buruk soal Mbak Ratna. Maafin saya ya Mbak. Iya, saya maafin kalian. Dan warga yang lain ada yang nyautin nih. Terima kasih Mbak Ratna, kita bener-bener salah paham. Makasih ya udah mau balik lagi ke desa ini. Terus ada yang lagi yang nyautin nih, kalau gitu yuk kita bantu beresin rumah Mbak Ratna. Udah lama kosong, pasti banyak debu. Wah,
Ya bener tuh, ini salah satu cara kita buat ngembaliin suasana rumah ini kayak dulu. Nah, Ratna yang lihat semua ini, hati kecilnya mulai ngerasa lega tuh. Mereka semua sibuk kerja bareng, ngebersihin rumah yang udah lama kosong itu. Bu Sumi bilang nih, ini sudah jadi tanggung jawab kita. Kita mesti bener-bener bantu Mbak Ratna supaya bisa ngerasa nyaman lagi di rumahnya. Dan Mbak Ratna pun bilang nih, terima kasih banget semuanya. Saya nggak nyangka bakal dapat sambutan kayak gini. Satu persatu warga membersihkan rumah. Mereka ngebersihin debu-debu yang sudah menempel, nyapu halaman, dan ngerapiin segala sesuatu supaya Ratna bisa ngerasa nyaman. Suasana yang dulunya penuh ketegangan sekarang berubah jadi lebih ceria. Di sini Ratna sebenarnya masih bingung dan lucu ya. Karena memang nih sebenarnya Ratna itu punya niat jahat untuk menyantet Ayu dan Faza. Dan Ratna pun memang sudah melakukan ritualnya. Tapi sekarang kondisinya bener-bener di luar dugaan banget. Warga nggak tahu nih kalau sebenarnya Ratna juga jahat. Tapi ya sudahlah. Mungkin dengan diusirnya Ratna dari desa termasuk hukum alam ya buat Ratna sendiri. Sampai pada akhirnya dia berubah total ketika berada di rumahnya Pak Harun dan Bu Asih. Dan ada yang tahu nasibnya Faza sekarang? Coba, apakah ada yang bisa nebak? Faza ternyata telah meninggal dunia teman-teman. Walaupun dia sudah mengakui kesalahannya dan tidak lagi diteror oleh sosok menyeramkan itu, tapi setiap hari Faza selalu terganggu mentalnya karena dia selalu merasa bersalah telah membunuh teman sindenya sendiri. Dia sampai stres banget, sampai fisiknya ini melemah dan dia nggak kuat untuk terus-terusan ngalamin itu hingga pada akhirnya dia pulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Singkat cerita nih, dengan kerja keras dan dukungan dari warga desa, karir Ratna akhirnya mulai naik lagi. Penampilannya yang memukau di panggung membuat dia kembali menjadi sindian favorit banyak orang. Ratna yakin banget kalau kesuksesannya kali ini murni dari bakatnya sendiri, bukan dari ilmu hitam yang dulu dia pernah coba. Pada suatu malam, Ratna berdiri di teras rumahnya yang udah bersih dan nyaman tuh. Angin malam menyegarkan pikirannya. Dia ngelihat ke arah bintang-bintang, seolah-olah ngobrol dengan arwah ibunya yang sudah meninggal. Ratna pun bilang, "Ibu, aku mau bilang kalau aku udah bisa sukses lagi, Bu. Kali ini murni dari keahlian aku sendiri. Aku udah belajar kalau ilmu yang ibu turunin itu hanya berhenti di ibu, bukan buat aku. Aku bisa bangkit tanpa bantuan dari hal-hal gaib." Ratna bilang sambil menghela napas panjang. Dia ngerasa lega dan bahagia karena bisa kembali ke jalur yang benar. Dia percaya semua kesuksesannya ini hasil dari kerja keras dan kemampuannya sendiri, bukan campur tangan dari hal-hal yang gak jelas ya. Ratna pun bilang lagi nih, "Ibu, aku tahu mungkin ini berat, tapi aku benar-benar pengen ini semua jadi bukti kalau aku bisa sukses tanpa perlu ngandelin ilmu sesat. Aku janji, kedepannya aku bakal terus berusaha dari kemampuanku sendiri. Ibu, semoga ibu tenang ya di sana. Semoga ibu sekarang di surga ya. Ibu, Ibu, Ratna kangen sama ibu." Walaupun Ratna sekarang sukses, tapi Ratna ngerasa kesepian. Andai ibu ada di sini, ngelihat kesuksesan Ratna, pasti ibu bangga. Tapi maafin Ratna ya, Bu. Ratna nggak bisa ngelanjutin ilmu yang sudah turun-temurun.
ilmu yang sudah ibu ajarkan ke Ratna dari kecil. Karena Ratna pengen ngelakuin ini semua di jalan yang benar, Bu. Ratna kangen ibu. Ratna merasa tenang setelah berbicara dengan ibunya. Meski cuma di hatinya, dia tahu kalau jalan yang dia pilih sekarang adalah jalan yang benar. Malam itu di bawah sinar bulan, Ratna merasa lebih siap menghadapi apapun yang bakal datang dengan semangat baru dan kepercayaan diri yang murni dari keahlian dan usaha kerasnya. Waktu pun berlalu, Ratna akhirnya nemuin kebahagiaan yang selama ini dia cari. Dia menikah sama seseorang pria keren yang selalu ada buat dia dan dukung semua impian dan keinginan Ratna. Pernikahan mereka tuh kayak babak baru dalam hidup, penuh cinta dan harapan baru. Setahun setelah menikah, Ratna dan suaminya dapat hadiah paling manis, yaitu seorang bayi perempuan yang lucu dan cantik banget. Kehadiran si kecil ini benar-benar bikin rumah mereka jadi lebih ceria dan penuh tawa. Ratna, anaknya dan suaminya sekarang hidup bahagia dan damai. Rumah yang dulu penuh ketegangan dan kesulitan sekarang berubah jadi tempat tinggal yang hangat, penuh dengan canda tawa dan kebahagiaan dari si kecil. Keluarga ini yang dulunya adalah hasil dari perjalanan panjang dan penuh rintangan, sekarang benar-benar menikmati setiap momen bareng. Ratna tahu semua yang dia alami selama ini bikin dia lebih kuat dan penuh cinta. Dan sekarang dia bisa ngerasain kebahagiaan sejati dengan keluarga yang selalu ada di sampingnya itu. Dan cerita pun tamat. Ya, gimana nih teman-teman ceritanya untuk kali ini? Lumayan panjang juga ya ceritanya, tapi gimana menurut kalian? Cukup menghiburkah atau gimana ya? Tulis komentar-komentar kalian di bawah di kolom komentar ya. Gimana kritik dan salahnya gitu ya, biar bisa makin baik lagi untuk kedepannya gitu ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya buat kalian nih yang mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir, yang tanpa di skip ya. Yang tanpa di skip, terima kasih banget. Pokoknya nggak rugi deh ya. Rugi nih buat kalian yang nontonnya di skip ya. Rugi banget, kalian nggak bisa memahami ceritanya. Pokoknya makasih banget intinya ya. Buat kalian yang suka videonya, yang suka ceritanya, silakan kalian boleh klik like-nya. Dan kalau perlu kalian share ke teman-teman kalian tuh, biar teman-teman kalian juga tahu, biar teman-teman kalian juga terhibur dengan cerita seperti ini. Saatnya di sini saya untuk pamit undur diri dulu ya. Makasih banget sebelumnya. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya, di video berikutnya, di hari berikutnya. Makanya tetap stay terus di channel ini ya, di channel baru saya di sini gitu. Semoga bisa menghibur kalian semua. Kalau gitu akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, hidup ini hanyalah panggung sandiwara.